Hukum positif saja tidak masalah, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu saja, jadi nggak mesti harus nama hukum negara gitu, hukum syariat Islam nggak perlu. Tetap hukum apalah, nah yang penting intinya jangan sampai bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kontennya bukan teks ya. Iya. Ya Pak. Ya tadi di sana kan katanya nanti bincang-bincang sini ya. Karena ada live, pertanyaan saya di live dulu, baru nanti hanya berapa menit detik. Meskipun jawabannya tidak di live nggak apa-apa. Lah buat apa? Direkam dulu. Siapa tahu ini Direkam dulu nanti di delete juga nggak apa-apa. Iya. Buat apa? Ya buat untuk mungkin agenda nanti dibuka. Oh, pertanyaannya begini, jawabannya bagaimana? Pasti kok nanti di masjid lain nih, saya pertanyaannya ini lah, mesti gitu. Ya nggak ada. Enggak sih. Kirim bilang, syuting mana? Gini ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi karena di dalam. Belum main. Nanti tunggu, kamera roll. Oh, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pada kajian pagi ini diberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang, ya juga tukar pengalaman karena ini juga kelanjutan dari pengajian tadi. Alhamdulillah tadi saya mendengarkan Pak Ustadz telah menyampaikan berbagai macam cuplikan-cuplikan dari ayat Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat Pak Ustadz. Yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, fa in tawallau faqus hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, maksud daripada ayat yang saya sampaikan ini tadi, ini kegunaannya ayat tersebut atau manfaat ayat tersebut ini untuk apa itu Pak Ustadz? Itu yang pertama. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah hukum Islam, ya kan, dengan akhlak itu lebih tinggi mana Pak Ustadz? Yang di dalam keterangan-keterangan mungkin Pak Ustadz pengalaman dari mana yang diketahui hukum Islam dengan akhlak itu lebih tinggi mana? Terima kasih. Pertanyaan saya itu dulu, hanya 2 hal dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Pak Insya Allah nanti ketemu di event-event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau ada pertanyaan yang lain. Yang lain? Izin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penjelasan dari Ustaz yang menerangkan hadis secara teks tadi kan ati robbaka. Sedangkan di dalam Quran wa abud robbaka. Di dalam Fatihah juga iyyaka na'budu. Teks yang lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama ati itu kira-kira secara makna tekanannya di mana? Ati kan taatlah, wa'bud sembahlah. Apakah ati lebih luas daripada wa'bud ibad dan seterusnya? Karena kita orang awam biasanya ya kalau taat berarti ibadah. Jadi yang mana nih? Artinya secara penekanan arti atau maknanya apa tuh Ustaz? Artinya beda secara pengambilan mufrodat. Mufrodnya beda, vocabnya beda. Artinya kan tentu ada bukan tanpa makna itu. Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya mana sih? Mana cepetan? Nggak tahu. Kalau jawabannya nggak usah dilihat nggak apa-apa. Tapi kagok nanti. Penting lah. Laporan saya nggak ada jawabannya gimana? Santai aja Pak. Ini kan ini nanti untuk baru ini ada jawabnya dalam video. Jadi PR dong. Ibunya di Ustaz.
Apalagi kalau nanti pertanyaan perkembangan 2024, waduh. Wah, seru lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Tadi dua ayat yang dibacakan di surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Secara umum semua Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-87. Di situ ada 4 kenapa Al-Quran itu adalah rujukan segala sesuatu, atau kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke ayat 83. Baik. Nah, di ayat yang ke-89. Nah, ini Pak. Jadi jawabannya dari dua ayat tadi saya cuma jawab satu ayat saja di surat An-Nahl ayat 89. Itulah yang menjelaskan apa tujuan daripada semua ayat diturunkan di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba, kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Alkitab itu Al-Quran, berarti semua ayat dalam Al-Quran itu. Ada 4 tujuannya. Pertama, tibyanan likulli syai'in, penjelasan segala sesuatu atau jawaban untuk semua persoalan-persoalan kehidupan, segala sesuatu. Ada di dalam Al-Quran jawabannya, apapun masalah kita, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, sampai masalah negara, ada solusinya, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Cuma cara mendapatkannya dengan kita belajar, mentadabburinya, mengkajinya, baru kita temukan. Contoh tadi ayat di At-Taubah 128 itu kalau kita belajar, itulah karakter seorang pemimpin yang seharusnya. Itulah karakter seorang pemimpin, sehingga siapapun yang menjadi pemimpin hendaklah dia berkarakter Qur'ani seperti karakter yang disebutkan di ayat 128 tadi. Nah, itu yang pertama, tibyanan likulli syai'in. Yang kedua, wahudan. Hudan itu adalah pedoman hidupnya manusia. Jadi Al-Quran itu pedoman hidup kita. Satu ayat itu kalau tadabbur kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berbeda tergantung dari sudut pandang kita mentadabburinya. Ayat tadi kita bisa kaji dari sisi politik. Apa pelajaran yang kita dapatkan kalau kita kaji dari sisi politik? Kalau kita kaji dari sisi ekonomi, kita akan dapatkan pelajaran yang berbeda. Kita kaji dari sisi muamalah, kita akan dapatkan pelajaran yang berbeda. Kenapa? Karena itulah tadabbur. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu memang berbicara tentang zatnya Al-Quran. Tapi kalau tadabbur adalah bagaimana kita mengambil ibrah dari Al-Quran. Itu kalau tadabbur. Sehingga misalnya nih, kebanyakan nilai tadabbur yang saya angkat dari sisi tazkiyatun nafs, karena saya mengarahkan sudut pandang untuk mengambil pelajaran dari tazkiyatun nafs. Tapi kalau saya mengambil pelajaran dari sisi kajian ekonomi, maka nilai-nilai pelajaran lain akan dimunculkan. Gitu. Nah, itu yang kedua, hudan. Jadi hudan adalah pedoman hidup manusia. Warahmah, bahwa Al-Quran itu rahmah. Apa itu rahmah? Kebaikan berlimpah. Kebaikan berlimpah, itu artinya rahmat. Dan wabusyra lil muslimin, kabar gembira bagi muslim. Artinya kalau kita menjalani hidup berdasarkan Al-Quran, enggak usah tunggu manfaatnya dikubur, enggak usah tunggu manfaatnya di hari mahsyar. Di dunia langsung kita rasakan. Di dunia langsung kita manfaatkan, kita praktekkan bagaimana cara makan sesuai dengan petunjuk Quran tadi. Kita langsung rasakan dampaknya, efek positifnya dalam hidup kita. Apalagi setelah kita hidup di dunia, kita akan dapatkan busronya. Kebanyakan orang kafir, mereka pola hidupnya sehat itu karena mereka mendekat kepada Al-Quran. Semakin kita lihat gaya hidup sehatnya mereka, itu ternyata ada petunjuk dalam Al-Quran.
Maka negara mereka maju karena mereka sudah mulai merujuk kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dari sisi kesehatannya, ekonominya, dan berbagai hal lainnya. Ekonomi orang Yahudi maju karena mereka meninggalkan riba. Karena mereka meninggalkan riba, mengambil pelajaran dari moyang-moyang mereka, gagal ekonomi mereka karena mereka menghalalkan riba. Jadi mereka menjalani kehidupan Al-Quran untuk kehidupan dunia, tidak untuk akhirat. Ya, mereka menjalani kehidupan Al-Quran untuk kehidupan dunia. Dan memang mereka dapatkan busronya, kabar gembiranya. Nah, penemuan-penemuan pesawat itu semua muncul karena terinspirasi daripada ayat-ayat Allah yang Allah menyuruh kita memperhatikan burung. Alam yarau ila toir, kata Allah. Tidakkah mereka memperhatikan burung? Melihat burung bagaimana terbang. Karena adanya ayat-ayat Allah dan pemikiran-pemikiran muslim yang menyampaikan bahwa kita disuruh memperhatikan alam, maka muncullah cahaya bagi pemikir-pemikir barat. Yang tadinya mereka itu seolah-olah menjalani hidup tanpa harus memperhatikan alam, tapi pada akhirnya kemudian mereka mendapatkan pencerahan dengan ayat-ayat Qur'ani dan juga penjelasan-penjelasan kaum muslimin, maka mereka mulai berpikir memperhatikan alam. Padahal semua petunjuk memperhatikan alam itu ada dalam Al-Quran. Ya, yang kemudian banyak orang kafir, mereka menemukan penemuan-penemuan besar karena sebenarnya telah mengikuti petunjuk Al-Quran, cuman karena keakuan dan kesombongan mereka, mereka tidak mau mengakui kalau sumbernya dari Al-Quran. Ya, maka dibakarlah di zaman Andalusia, itu dikenal sebagai era kemasan Islam, dan Barat itu kegelapan. Tapi semua kitab-kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Inggris, lalu kemudian dibakarlah, dimusnahkanlah, sehingga lautan Andalus menjadi lautan hitam karena tinta dan juga darah kaum muslimin pada saat itu dibantai. Nah, seperti itu. Di saat mereka masih era kegelapan, Islam sudah muncul dengan cahaya. Bahkan orang belajar ke Andalus sebagai kota pendidikan yang punya peradaban pada masa itu. Jadi yang punya peradaban itu Islam. Dari terus An-Nahl ayat berapa? An-Nahl ayat 89. Ya, di surat An-Nahl ayat 89. Nah, di situ empat tujuan kenapa kita harus selalu merujuk pada Al-Quran. Kenapa kemudian kita harus berpegang kepada Al-Quran, dan termasuk apa tujuan dari ayat-ayat Allah itu secara umum. Tinggal selanjutnya untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran khususnya Al-Quran, seperti misalnya Bapak nih, ya saya kan belum tahu nih sudut pandang beliau ini mau mengambil pelajaran dari sisi mana nih. Kalau dari tentara kita bisa tunjukkan dari ayat itu. Nah, gitu misalnya kan. iya. Nah, Ayat andalan itu kan. Nah, iya. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan nilai-nilai pelajaran khusus itu ada petunjuknya di surat Shad ayat 29. Tadi kan gambaran umumnya nih ayat. Sekarang kita mau kaji pelajaran khususnya, dari tinjauan mana nih kita mau mengkajinya? Apakah ekonomi, politik, dunia tentara misalnya, dunia kepolisian, kita bisa. Tapi petunjuk khususnya surat Shad ayat 29. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Kitab Al-Quran diturunkan dengan penuh keberkahan. Berkah itu adalah subutul khair wa dawamuhu wa kasratuhu, saking banyaknya. Dia adalah kebaikan yang langgeng, kebaikan yang terus bertambah dan tidak akan pernah kering. Makanya kita mau gali dari sisi mana, pasti kita dapatkan nilai pelajarannya, sebab tidak akan pernah kering. Baikan sumur digali terus, tidak kering gitu kalau mata airnya. Nah, kayak gitulah ayat. Kita mau gali dari sisi mana tidak akan habis itu, walaupun satu ayat, tapi kita kaji dengan banyak cara pandang, itu tidak habis, berjam-jam kita bisa bahas, kita bisa duduk, tidak habis topiknya. Ada saja nilai-nilai yang bisa, apalagi kalau ayat itu kita mulai kaitkan dengan ayat, kita mulai kaitkan dengan ayat yang lain, tidak akan habis. Lihat saja Ustadz Adi Hidayat kalau berbicara kan, karena mengkaji dengan ayat-ayat. Ya, kalau kita ikuti dari awal kita tahu apa topik awalnya. Tapi kalau kita langsung masuk tengah-tengah, wah kita nggak tahu, karena dia menyambungkan ayat dengan ayat. Terus yang kedua tadi itu kan kedudukan, ya kan, atau tinggi yang mana antara hukum Islam ya dengan Allah. Oke. Nah, makanya memang panjang dalam. Ya, makanya dari surat Shad tadi itu
Al-Quran itu penuh keberkahan. Cara untuk mengambil keberkahan ayat itu adalah liyadabbaru ayatihi, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Tapi kalau sudah tadabur bukan sekedar tadabur, waliyatadzakkara, diimplementasikan. Siapa yang bisa mengamalkannya? Ulul albab, orang-orang yang terbuka mata hatinya. Jadi akhirnya kalau terbuka mata hati itu benar-benar akan ada perubahan signifikan dari belajar. Makanya tadi saya katakan, dengan kita belajar akhirnya kita bisa istiqomah salat 5 waktu. Dengan kita belajar akhirnya kita tahu bagaimana kita bermuamalah, bukan hanya untung dunia tapi untung akhirat. Itu semua adalah pemahaman yang Allah berikan sebagai jalan untuk yuslih lakum a'malakum, untuk Allah perbaiki dirimu dengan belajar. Jadi Allah nggak akan rubah kita kalau kita tidak mau mendatangi jalan untuk merubah diri kita dengan belajar. Yang bisa rubah kita itu Allah, tapi jalannya kita mesti harus belajar. Makanya belajar itu mesti terbuka ini hati. Sebab kalau cuma telinga kita yang terbuka dengan mata hati tidak terbuka, nggak bakal juga. Buktinya adalah Allah kasih contoh di surat Al-Anbiya ayat yang kedua tentang orang munafik. Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Orang munafik betul telinganya terbuka, dia dengarkan ayat, dia dengarkan pelajaran, tapi hatinya yang tertutup. Jadi dia tetap tidak mendapatkan pelajaran. Dia dengarkan ayat tujuannya apa? Untuk dilihat sama orang saja bahwa dia aktif pengajian. Untuk apa? Supaya bisa berinteraksi dengan kaum muslimin. Oh, kayaknya ini aktif di pengajian, dipercayalah dia. Ternyata dia musuh lah dalam selimut. Tapi karena dia selalu menunjukkan pemandangan-pemandangan yang islami, penampakan yang terlihat sebagai muslim sejati, akhirnya dipercaya oleh kaum muslimin. Nah, berarti itu nanti hubungannya ke 2024 ini. Masa Bisa aja. Bisa aja. Itu salah satu contoh kalau mentadabur Itu tujuan terakhir dia nanti komandan itu. Ya. Nah, sekarang jadi ada tiga kuduah yang Nabi itu teladan bagi kita umatnya nih. Tiga hal saja. Pertama, Nabi itu kudua dalam masalah akidah. Yang kedua, Nabi kudua dalam masalah ibadah. Yang ketiga, kudua dalam masalah akhlak. Ini tidak bisa dipisahkan satu mata rantai, walaupun ada istilah dan pendalaman maknanya masing-masing. Tapi kalau kita berbicara akhlak tidak boleh terputus dari akidah. Sebab akhlak yang terputus dari akidah sia-sia di akhirat. Misalnya Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah bilang bahwa kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura, tapi semua kebaikan yang dia lakukan di dunia itu kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Dikarenakan apa? Dia tidak berakidah. Contohnya misalnya manusia terkaya di dunia, Bill Gates. Untuk sementara ini kita berbicara dalam perspektif Islam. Dia masih belum beragama Islam kan? Kita berbicara dalam perspektif Islam. Dia mengeluarkan hartanya sepertiga kekayaannya untuk sosial. Tapi dalam perspektif Islam, di akhirat diperlihatkan itu kebaikan yang dia lakukan. Tapi karena dia tidak berakidah atau kalau dia mati dalam keadaan tidak berislam, semua kebaikannya jadi debu-debu yang berterbangan. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan kebaikannya itu di dunia. Dalam arti Allah berikan balasannya di dunia, tidak di akhirat. Ya, Allah berikan balasan diri, yaitu apa? Dia mendapatkan penghormatan, pemuliaan dari manusia. Ya, sebatas di dunia. Kalau dia berakidah, maka dia dapatkan di dunia, dia dapatkan di akhirat. Kalau dia tidak berakidah, dia hanya dapatkan di dunia. Maka Allah kasih petunjuk di dalam surat di surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kalau dia menginginkan kesuksesan di akhirat, dunia pasti dia dapatkan. Karena apabila dia utamakan akhirat, akhirat justru memerintahkan dia memperhatikan dunia. Jadi salah orang kalau dia berorientasi akhirat lalu dunia tertinggal, itu salah, nggak benar itu. Sebab justru kalau kita berorientasi akhirat, malah kita disuruh perhatikan dunia. Karena dunia ini adalah wasilah kita untuk akhirat. Gitu. Contoh, saya mau ibadah nggak mau bekerja, justru salah. Justru kita disuruh bekerja, dengan bekerja itu
kita bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan bekerja kita bisa dapatkan penghasilan, dengan penghasilan kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita bisa berhaji, kita bisa berumroh, kita bisa santun yatim dan duafa. Jadi, tapi Islam mendidik kita bekerja orientasinya akhirat. Supaya kesuksesan dunia kita tidak hanya terbatas di dunia, tapi berlanjut di akhirat. Wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi kalau dia hanya pengen orientasi dunia saja, enggak untuk akhirat, dia dapatkan di dunia kalau rezekinya. Jadi kalau dia berbuat baik hanya untuk dunia, dia dapatkan kebaikan di dunia itu. Tapi enggak ada bagiannya di akhirat. Nah, sehingga kalau kita berbicara akhlak, tidak boleh terpisahkan dari akidah dan tidak boleh terpisahkan dari ibadah. Karena dia satu mata rantai. Cuma kalau kita pengen mengistilahkan secara berbeda, maka kita sebutkan 3: akidah, ibadah, akhlak. Tapi kalau kita berbicara akidah, pasti berbicara ibadah, pasti berbicara akhlak. Akidah itu iman. Iman tidak pernah bisa dipisahkan dengan amal soleh. Di semua ayat, ketika berbicara iman pasti diikuti dengan amal soleh. Iya, pasti nggak akan ada penyebutan iman kecuali diikuti dengan amal soleh. Kalau kita berbicara amal soleh, itulah akhlak. Sebab amal soleh itu antakuna niyatuka kholisatan lillah. Bagaimana kau niatkan melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itulah tadi orientasi akhirat. Wa an yakuna amaluka muwafaqan bima jaa bihar rasul. Dan pengamalanmu tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Baik yang sifatnya mahdo atau gairu mahdo. Mahdo itu adalah hubungan penghambaan langsung kita sebagai hamba kepada Allah, harus ikuti petunjuk Rasul. Dan gairu mahdo, hubungan kita dalam interaksi kita dengan manusia dan dalam interaksi kita dengan alam. Dengan alam, interaksi kita dengan lingkungan, interaksi kita dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari. Bayangkan nanti kurban kita praktekkan, berkurban saja ada akhlaknya. Tajamkan pisaunya, hadapkan dia ke arah kiblat. Ya, dibaringkan dia dengan sisi kirinya supaya dia menghadap. Baringkan dia di sisi kanannya. Iya, ada akhlaknya, ada adabnya. Jauhkan dari pandangan binatang yang lain supaya tidak stres ini binatang. Iya, supaya tidak stres. Nah, itu adab. Bayangkan terhadap binatang saja kita beradab. Coba lihat di Toraja, karena tidak berislam, cara menyembelih sapi pakai sabun langsung di dalam keadaan sapi itu berdiri langsung prak gitu. Langsung darah muncrat, tidak beradab. Ya gitu. Nah, jadi Islam mengajarkan kita adab. Bahkan sampai unta ditombak, karena itulah cara unta matiknya tercepat dan terbaik. Memang dengan nahar, ditusuk dia. Itu cara terbaiknya, nggak bisa dia disembelih. Susah dan tersiksa malah untanya. Tapi binatang yang lain seperti ayam, sapi, kambing itu dengan sembelih lebih cepat, sebab urat lehernya di sini. Begitu sembelih langsung putus, cepat dia matinya, memudahkan. Nah, itu adab. Itu berarti kita berbicara akhlak. Nah, makanya Nabi cukup mengatakan begini, innama buistu liutami mamakarimal akhlak. Sungguh hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selesai. Artinya ketika dia diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti sudah masuk di dalamnya ibadah, sudah masuk di dalamnya akidah. Gitu. Sudah include gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah ya. Tidak bisa dipisahkan malah. Iya, pertanyaan kedua. Iya. Maksudnya yang kedua tadi itu Iya sudah. gimana itu? Ada tinggi mana? Hukum Islam tadi, ya kan dengan akhlak tinggi mana? Nah, Hukum Islam. jadi syariat itu gini. Jadi inna dina indallahil Islam. Din itu adalah bingkai. Din itu kan dalam bahasa Arab maknanya banyak. Din bisa bermakna seperangkat aturan, bisa bermakna ajaran, bisa bermakna agama, bisa bermakna gaya hidup, itu din. Bisa bermakna adat istiadat, itu din. Makanya ketika nanti dibenturkan antara adat istiadat masyarakat dengan adat istiadat Islam, kembali kepada ayat inna dina indallahil. Artikan din itu sebagai adat istiadat. Jangan sampai kita pertahankan adat, kita korbankan ajaran Islam. Karena banyak orang demi ketaatan kepada adat, terkadang hal yang syirik pun dikerjakan karena adat. Karena adat akhirnya kesyirikan dilakukan. Gitu. Syariat Islam ditinggalkan. Padahal kalau sudah adat itu, dia hukum asalnya al-adatu muhakkama, silakan dilakukan
dan harus dilakukan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Itu kalau adat. Jadi Islam memberikan petunjuk, jalani adat itu kalau tidak bertentangan dengan syariat, jangan ditinggalkan adatnya. Karena apabila adat yang tidak bertentangan dengan syariat kita tinggalkan, malah kita bisa dimusuhi masyarakat. Makanya Nabi mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah hukum kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, kembali ke hukum asal. Al-baqau makana ala makan. Hukum asalnya inna dina indallahil Islam. Tidak boleh ada hukum yang lebih tinggi dari Islam. Kafir dia kalau dia mengatakan adat ini lebih tinggi daripada ajaran Islam. Batal Islamnya. Batal Islamnya. Sebab ajaran Islam ajaran yang paling tinggi, sebab dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kalian akan mengambil hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Itu diperingatkan di surat Al-Ahzab. Baik. Nah, jadi din itu adalah seperangkat aturan. Jadi turunnya din ini adalah untuk membingkai hidup kita. Tujuannya untuk membingkai hidup kita supaya hidup kita berakhlak. Gitu. Akhirnya Allah bilang begini, selagi kita hidup di dunia ini, pasti kita punya kecondongan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 6 mataul hayati dunia, 6 kesenangan dunia yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran 14. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Zalika mataul hayati dunia. Ini semua kesenangan dunia. Siapapun yang hidup di dunia pasti dia berkeinginan mendapatkan kesenangan dunia ini. Dia membutuhkan wanita, bahkan tidak cukup dengan satu wanita. Tapi Islam syariat membatasi 4, jangan lebih. Iya, kalau bisa 4 memang. Laki-laki itu harus 4. Iya, silakan kalau. Ya. Nah, Izin komandan dulu. nah, itu syariat. Kemudian harta, keturunan. Kita semua pasti pengen punya keturunan. Pengen punya harta, dan harta yang disebutkan emas dan perak, karena memang itu yang paling banyak dijumpai dan itu yang paling menarik, emas dan perak. Kendaraan, semua orang pasti pengen punya kendaraan. Kemudian binatang ternak dan properti. Siapapun yang hidup di dunia pasti berjuang untuk mengumpulkan itu. Nah, bagaimana cara? Jadi keinginan kita ini dalam Islam itu ada 2 keinginan kita. Syahwat itu kan ada, syahwat itu kan keinginan ya. Syahwat itu ada asyahwa as-sadiqah, ada asyahwa al-kazibah. Ada syahwat yang dibenarkan, ada syahwat yang didustai, bahkan mendustai. Artinya kalau syahwat as-sadiqah kita turuti, kita bukan hanya dapatkan kesenangan itu di dunia, kita juga dapatkan bagian kesenangan di akhirat. Tapi asyahwat al-kazibah ini kita turuti di dunia, malah kita ditipu sebenarnya dengan syahwat itu. Kita akan dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Nah, makanya supaya syahwat kita ini terhadap 6 hal tadi itu bisa terkategori syahwat sadiqah, turunlah dinul Islam, hukum Islam, syariat Islam tadi. Supaya kita itu bagaimana mendapatkan kesenangan kita terhadap wanita, ada syariatnya. Bukan dengan cara berzina, tapi dengan bukan dengan jajan, tapi dengan menikah. Maka dengan menikah silakan kita, sampai Allah bahasakan dia itu bagaikan tanah yang subur. Kamu datangi dari berbagai arah, silakan. Tapi syariat diatur, jangan melalui dubur atau dalam kondisi dia sedang haid. Terus selebihnya silakan, mau berbagai cara, silakan, mau berbagai gaya, silakan. Yang penting bersenang-senang. Berarti laki-laki yang bisa dia mampu istri 4, berarti dia beruntung. Iya, silakan, asalkan dia berlaku adil. Ada syariat supaya apa? Tidak terjadi kezoliman. Adil dalam masalah apa? Bukan dalam masalah cinta, sebab cinta tuh nggak bisa adil kalau cinta. Pasti ada yang berat. Seperti Rasulullah berat sekali kepada Khadijah sampai Aisyah saja cemburu. Saking cemburunya Aisyah mengatakan, kenapa sih janda tua itu selalu diingat? Sudah meninggal Khadijah. Dan Aisyah karena cemburu wanita dan cemburu dan marah, maka dia tidak menyebutkan sebagai Khadijah atau istri Nabi, tapi disebutkan janda tua. Janda tua, ya. Maksudnya arahnya juga Khadijah itu ya. Iya, siapa lagi? Dan Rasulullah mewajari itu sebagai tabiat dia wanita kan. Tapi Rasulullah memberikan jawaban dengan 3 jawaban yang membuat Aisyah tidak pernah lagi bertanya sampai mati. Apa kata Rasulullah? Pertama, kata Nabi SAW,
dia adalah manusia pertama yang mengimaniku dikala manusia semuanya masih kafir. Iya, kenangan lah. Iya. Yang kedua, dialah wanita yang Allah takdirkan memberikan aku keturunan, sedangkan istri-istriku yang lain tidak Allah takdirkan memberikan keturunan padaku. Masuk sayang. Dan yang ketiga kata Rasulullah, hubbuha ilayya ja'alallahu rizqun li. Cintanya dia kepadaku Allah jadikan itulah rezekiku pada saat itu. Jadi Nabi dari sisi waktu belum diangkat sebagai Rasul kan, kehidupan Nabi menjadi berubah karena Allah jadikan rezekinya Nabi itu jatuh cintanya Khadijah kepada Nabi. Ternyata jatuh cintanya Khadijah kepada Nabi itu Allah jadikan jatuh cintanya itu sebagai rezekinya Nabi. Maka setelah itu Aisyah tidak mau lagi singgung-singgung tentang tentang Khadijah sampai mati, nggak pernah lagi dia tanya-tanya. Ya mungkin merasa malu lah. Iya. Iya. Malu. Karena jiwanya kan masih muda saat itu. Ya. Ya itulah. Memang benar-benar. Allah kirim salam buat Khadijah. Makanya, Masya Allah. Makanya komandan jangan cari yang muda. Tapi kalau menggairahkan memang harus muda. Jangan tua. Pertanyaannya Pak itu, Pak. Ya. Tadi saya lupa intinya, terlalu lama yang saya jawab. Terlalu panjang. Iya bagus. Penjabarannya. Menambah wawasan Jadi pengalaman. ini penggunaan mufradatnya Oh iya tadi ati. wa abud. Iya. Nah kalau dilanjutin lagi, yang satu memang domirnya wahidah, satu jamaah. Nah abud kan jamaah. Kan waktu berbaka itu anta domirnya. Jadi kira-kira penggunaan domir juga barangkali ada satu penekanan makna. Iya. Yang kedua penggunaan mufradat juga barangkali penekanan makna. Karena kan namanya kita ini, ya harapannya kan paham dengan satu hal yang kecil sekalipun, sehingga oh ini begini, dan seterusnya. Ya. Begitu Sir. Ya kalau ati dari kata ato'a yuti'u. Jadi ati menjadi perintah ati. Nah filul amr. Filul amr itu adalah tolaba lil fi'li ja'a minal a'la ilal adna. Jadi disebut perintah itu karena permintaan melakukan sesuatu datang dari yang kedudukannya tinggi kepada yang rendah, itu jadi perintah. Kalau orang tua meminta sesuatu kepada anak, maka permintaan orang tua itu menjadi perintah kepada sang anak. Karena permintaan orang tua kedudukannya lebih tinggi dari anak. Tapi kalau anak meminta kepada orang tua bukan perintah jatuhnya, tapi permohonan atau harapan. Jadi kalau yang dari bawah kepada yang atas, jatuhnya permohonan. Jadi misalnya kita bentuknya perintah, Allah marzukni, ya Allah berikan rezeki padaku. Nah ini kan perintah, tapi ini bermakna permohonan karena datang dari kita yang kedudukannya rendah kepada Allah yang maha tinggi, jatuhnya permohonan. Tapi kalau yang tinggi kedudukannya kepada yang rendah, jatuhnya perintah. Sehingga al aslu fil amr al wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Maka ketika Nabi mengatakan ati, Nabi yang menyuruh kita, ini perintah karena kedudukan Nabi lebih tinggi dari semua manusia. Ati robbak, taatlah kalian kepada Tuhan kalian. Ya, taatlah kalian kepada Tuhan kalian. Nah, atau taat di situ bermakna ketundukan. Ketundukan secara lahir dan batin. Ati robbak, taatlah kalian kepada Rob kalian. Sebab ketundukan yang hanya secara lahir tidak secara batin itu pasti kelihatan tidak tulus. Tidak tulus. Anak-anak ketika kita suruh dia misalnya, ya karena memang ya walaupun kan dia belum berdosa ya, karena katakanlah belum balik. Kita suruh dia melakukan sesuatu, betul secara fisik dia mengambil dan melakukan apa yang kita minta, tapi kelihatan dia iya. Nah itu tidak disebut taat. Tidak disebut taat. Ikhlas ya. Iya, jadi ketaatan itu ketundukan lahir dan batin. Ketundukan lahir dan batin. Nah, perbuatan tunduk itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau ibadah itu lebih luas. Karena kalau ibadah itu ada mahdo, ada geru mahdo. Ternilai ibadah meskipun kita duduk seperti ini. Ketika kita niatkan duduk ini lillah, dan di dalam duduk kita ini membicarakan perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka majelis kita ini adalah majelis yang menyebabkan ibadah kita duduk. Benar, kita ini sama-sama ibadah ini. Iya. Meskipun dalam ibadah, di sini juga ibadah. Nah, jadi kalau ketaatan itu memang sudah harus ada objeknya, bahwa
kita taat kepada Rasul misalnya, berarti apa itu? Kita meninggalkan dusta, meninggalkan riba, itu kita taat kepada Rasul, kita taat kepada Allah otomatis. Ya, otomatis itu. Nah, sehingga ketaatan itu dia spesifik. Memang dia ketundukan lahir dan batin terhadap apa yang diinginkan Allah dan juga Rasulnya. Di mana perbuatan itu akan bernilai ibadah. Perbuatannya bernilai ibadah. Ya, ibadah juga kalau kita lihat lagi makna aslinya, itu dari kata abdun. Abdun itu hamba, yang dahulu istilah abdun itu digunakan karena kesadaran seorang budak bahwa jangankan harta, jangankan kedudukan, bahkan dirinya tidak dia miliki, dirinya milik majikannya. Gitu, itu yang disebut dengan budak. Hamba dahulu, jadi ya abdi, ya hambaku dulu ya, zaman jahiliyah. Hamba itu sangat sadar bahwa dia itu tidak, jangankan harta, jangankan kedudukan, dirinya saja tidak dia miliki. Tapi dirinya milik majikan. Kalau dia punya uang itu milik majikannya. Karena dirinya itu milik majikannya. Makanya majikannya mau sampai bunuh dia, terserah majikannya, nggak ada yang kan. Nyawanya juga miliknya. Milik majikan. Itulah makanya Islam datang kan untuk membebaskan perbudakan. Supaya kita tuh benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah, bahwa kita sadar jangankan harta, jangankan kedudukan, bahkan diri kita bukan milik kita tapi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kesadaran ini disebut dengan ibadah yang melahirkan fi'lu ta'ah, yang melahirkan perbuatan taat secara lahir dan batin tadi. Berarti zaman saat itu sebelum Islam memperbaiki akhlak, berarti banyak orang-orang yang lemah itu menjadi budak. Jadi budak. Bagaikan hewan nih. Lebih rendah dari hewan. Lebih rendah. Bunuh bisa ini tergantung majikannya. Tergantung majikannya. Karena kalau hewan kadang tetap masih diperhatikan makanannya, kalau budak kadang nggak diperhatikan makannya. Iya. Sebetulnya secara kata-kata kayaknya itu sama-sama luas Ustaz ya. Sama luasnya. Jadi artinya bersinggungan dia. Iya. Atau memang taatnya, ibadah itu sesuatu penyembahannya. Iya. Maka dari dalam Muhammad Rasul abduhu wa rasuluh. Iya. Abid dulu baru rasul. Betul. Ya, gitu. Jadi hambanya dan juga rasulnya. Tapi diingatkan kita sebagai abdu hambanya itu, hambanya, supaya kita menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW betapapun mulianya dia tidak boleh disejajarkan dengan Allah. Jangan sampai kita menjadikan Nabi Muhammad sebagaimana Isa bin Maryam, disejajarkan oleh pengikutnya sebagai Tuhan. Makanya disadarkan kita kalimat syahadat itu adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hambanya dia, wa rasuluh, tapi dia adalah manusia terpilih. Supaya kita menyadari bahwa Muhammad betul dia itu manusia biasa, sama dengan kita, hanya saja dia terpilih. Untuk mempertegas itu turun surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Sehingga Allah memerintahkan nabinya SAW. Allah mengatakan kepada nabinya itu adalah umumkan kepada manusia. Ini bashar, saya ini manusia biasa sama dengan kalian. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada Muhammad, innama ana basyarun. Saya ini hanyalah manusia biasa, mislukum, sama dengan kalian. Saya manusia biasa sama dengan kalian, cuma bedanya uhiya ilayya, saya mendapatkan wahyu, kalian tidak. Itu yang membedakan saya dengan kalian. Tapi saya lapar sama dengan kalian, saya juga sakit sama dengan kalian, saya juga butuh makan, saya juga butuh menikah, saya juga lelah, saya juga capek, saya juga butuh kendaraan sama dengan kalian. Saya butuh kamar mandi sama dengan kalian. Tapi yang membedakan saya dipilih Allah mendapatkan wahyu. Sehingga kita tidak boleh mengangkat derajat Nabi melebihi atau menyamai derajatnya Allah. Nggak boleh. Maka dipertegaslah abduhu wa rasuluhu. Itu kalimat syahadat yang sempurna. Jadi ini gitu. kan lebih berkembang dalam arti pengertian. Iya. Daripada di dalam kan saya perhatikan banyak ngantuk lah. Itu tadi jawabannya sudah disampaikan. Itu tadi kan udah dikasih Ustaz. Kalau ngantuk karena masih ada apa tadi? Ada dosa. Nah, bersihinnya gimana itu tadi? Ya, itulah tadi kita coba muhasabah dulu kan. Kok kenapa ya? Artinya kita mulai tunjukkan dulu kenapa saya setiap kali pengajian talim kok diserang rasa kantuk. Iya, supaya kita penasaran dulu. Matanya Baru mulai. Nah, supaya
kenapa bila kita tidak menyadari nih, ini kan seperti gejala-gejala saja, kan kalau tubuh kita ada saya kan ada gejala dulu nih, supaya kita tuh penasaran ini kenapa ya, kok nggak nyaman ini, supaya kita mencari tahu. Nah, sekarang ternyata selalu diserang rasa kantuk itu adalah gejala bahwa ada sesuatu yang Allah tidak ridho pada diri kita, dan itu menjadi Allah menghalangi ilmu karena bagaimana Allah akan buka ilmu untukmu, hatimu masih bermaksiat. Hatimu masih condong pada sesuatu yang Allah tidak ridho. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan al ilmu nurun la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya dan tidak akan turun kepada orang yang hatinya masih bermaksiat. Tapi memang kalau di dalam banyak saya perhatikan mayoritas ngantor, tapi kalau di sini kan kita sweat, freeze, sudah kopi, sudah. Mungkin itu salah satunya pendukungnya ada, ya salah satunya kita bisa dialog langsung. Ya, sebab kalau kami kan model ceramahnya kami bukan ceramah yang lawakan, yang lucu-lucu. Kita model ceramahnya serius. Jadi memang hati harus terbuka. Kalau hati tidak terbuka berat materinya, sebab kita tidak mampu untuk menampungnya. Iya. Artinya gaya khasnya kami menyampaikan materi bukan yang seperti pandai berlawak lah. Nah, kalau tadi yang penggunaan itu domir kan Kemana? Ya, karena amudu kalau dia sendiri. Nah, itu ikrar. Jadi satu Iyaka itu hanya kepada Engkau wahai Allah. Iyaka na'budu itu ikrar kita. Kami menyembah. Kenapa enggak abudu? Kenapa? Kenapa? Iyaka na'budu. Nah, disitulah nilai pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita, bahwa Allah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kejamaahan, bahwa dalam ketaatan kepada Allah, dalam menyembah Allah itu kita mesti ta'awun, tolong menolong. Bahkan kata para ulama, energi terbesar kita dapatkan untuk beribadah kepada Allah itu adalah justru dengan kita bermuamalah dengan orang-orang soleh. Itu makanya kenapa doa-doa para nabi itu kita dapat dalam Al-Quran. Doa-doa para nabi itu adalah diantaranya wa'al-hikni bis-solihin. Kumpulkan aku dengan orang yang soleh, karena yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu bersama dengan jamaah. Dan energi terbesar kita beribadah kepada Allah itu bukan dari taklim. Energi terbesar kita itu ternyata dengan kita bergaul dengan orang soleh. Dari bergaul itulah kita terpancing pengen tahu. Mulailah kita bertanya. Kalau taklim terkadang itu tadi terhalang. Seperti ini tadi. Tapi begitu kita bergaul dengan orang soleh, banyak energi positif yang menular sehingga kita itu bisa berubah. Karena banyak orang dulu kita dapati yang tadinya kayak pembantu-pembantunya ulama itu menjadi ulama-ulama di kemudian hari. Karena mereka tertular dari majikan mereka, dan majikan mereka ulama besar. Mereka berhikmat kepada ulama mereka, kepada majikan mereka, tapi pada akhirnya ilmu itu tertular kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi ulama di zamannya. Iya, karena dia menyerap setiap saat, dia akan mengikuti. Menyerap lama-lama kan penuh. Jadi artinya gini, secara tekstual kan iya kan self declare kan gitu. Ya, itu hanya kepada Allah, tidak boleh, tidak dalam bentuk jamak. Penggunaan jamak juga ya, nak budunya itu. Nah, bunuhnya kita. Iya makanya, jadi kan kami. Iya. Iya kan sendiri sebenarnya. Iya. Berarti bukan saya ya. Iya, jadi kalau untuk harus bareng-bareng. Iya. Iya. Iya kan astain. Kalau secara gramatika, tapi penggunanya ternyata ini kami. Ini diri self declare. Itu suatu komitmen sebenarnya kan. Jadi ketika kemudian kita menggunakan na'budu dalam bahasa Arab, itu bisa mewakili kami yang bermakna pribadi, sekaligus juga bisa mewakili bermakna jamaah. Cuma tadi saya mengambil nilai kejamaahan karena ternyata energi terbesar seorang muslim itu dalam beribadah kepada Allah itu dia dapatkan dari kekuatan berjamaah. Banyak orang berubah kalau dia bergaul dengan orang soleh. Ya, energi 212 itu luar biasa waktu itu. Banyak sampai Allah hadiahkan pemimpin kan pada saat itu. Nah, kalau dikit lagi. Ya. Awalnya Fatihah itu sebenarnya kan ghaibah. Alhamdulillahi ghaibah. Begitu iyyaka mukhatab. Nah, pergantian domir di sini pada saat awal sebenarnya kan mengakui bahwa Allah tuh memang Allah ya kan, bahwa puji semua Allah. Alhamdulillahi artinya ghaibah wahidah. Sedangkan berikut iyyaka na'budu, iyyaka udah mukhatab. Iya. Jadi memang di situ Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Al-Fatihah itu terbagi dua. Setengahnya adalah untukku kata Allah, dan setengahnya adalah untuk hambaku. Dan setengahnya itu adalah ketika hamba ini memuji Robnya. Setelah dia memuji Robnya, begitu masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku.
begitu dia mentaatiku dan hanya meminta pertolongan kepadaku, maka aku malu tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Tetapi adab terbesar untuk kita beribadah, untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah itu memang ibadah. Jadi wasilah terbesar untuk mengundang pertolongan Allah, awali dulu dengan ibadah. Jadi kita pengen mendapatkan pertolongan Allah, awali dulu dengan ibadah. Lakukan dulu suatu bentuk ketaatan. Entah kita berdoa, entah kita sholat sunnah, entah kita bersedekah. Lakukan dulu suatu bentuk ketaatan, baru setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah. Maka itu sebesar-besar jalan untuk mengundang pertolongan Allah diawali dulu dengan ibadah. Makanya iyyaka na'budu sudah masuk menjadi haknya hamba. Iyyaka na'budu ke bawah itu semua adalah haknya hamba. Adapun sebelumnya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika manusia mengatakan alhamdulillah, maka Allah mengumumkan kepada malaikat, sesungguhnya hambaku telah memujiku, hambaku telah mengagungkanku. Allah senang. Maka begitu kemudian ikrar seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan ini hakmu. Bahwa dengan ketaatanmu kepadaku, aku pasti akan mendatangkan untukmu pertolongan. Maka Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajibanku, kata Allah, untuk menolong siapapun yang berserah diri dan tunduk kepadaku. Gitu. Boleh Ustaz, saya komentar sedikit. Ini artinya begini. Alhamdulillah, sepertinya sifat Allah ghaibah, masih dalam abstrak. Begitu iyyaka terhadir di situ. Iya. Karena berdua kan, kayak mukhatab gitu. Jadi kayak berdua kan kayak dialog gitu. Apakah begitu cecaan? Benar, itu makanya tadi di awal itu pujian dulu kepada Allah. Iya, iya. Jadi kata Nabi, Al-Fatihah terbagi dua. Setengahnya adalah haknya Allah untuk Allah, yaitu kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Pujian dulu semua kepada Allah. Yaitu kita menyebutkan banyak asmaul husna di sana. Sebab untuk memuji Allah dengan asmaul husna. Nah, setelah itu kemudian barulah masuk kembali kepada hak kita. Hak kita. Tetapi untuk mendapatkan hak kita ini, sebesar-besar wasilahnya adalah kita tundukkan diri kita untuk taat kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di situ memang karena sudah mulai masuk kepada Allah, sudah mulai mendidik kita untuk mendapatkan hak kita, maka di situ kita pun juga harus kembali pada ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita mulai menyampaikan hak kita, tetapi untuk mendapatkan hak kita ini adalah kita tunjukkan dulu ikrar kita kembali. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, bukan lagi pujian. Kalau pujian dari, ya seperti kita memuji seseorang. Kita memuji seseorang kan kita sebut-sebut namanya. Tapi ketika kemudian kita ingin sesuatu berkenan dengan hak kita, kita baru mulai secara lebih spesifik kita datang kepadanya, menemuinya. Iya. Afwan. Boleh tanya salah. Oh iya, boleh Pak. Masalah rokok elektrik, apakah memang? Jadi tadi saya katakan bukan persoalan aktivitas rokoknya, tapi kandungannya. Ya, kandungannya, bahannya. Jadi kalau elektrik itu ternyata memang sudah ada legitimasi dari dokter yang spesialis menyatakan itu aman, sehat, tidak menyebabkan kemudaratan bagi dirinya dan bagi orang lain, berarti sah. Sebab bukan aktivitas merokok yang terlarang, tetapi kandungan pada rokok yang dikonsumsi itu yang menyebabkan kemudaratan, itu yang haram. Efeknya. Gitu. Jadi tergantung dari Ya. dokter bahwa itu aman. Nah, kalau sudah ada pakar ahli yang sudah meriset, meneliti, insya Allah aman. Nah, baru kita katakan berubah hukumnya rokok itu. Kalau sudah di Indonesia sudah tidak ada lagi rokok-rokok yang ada unsur-unsur haramnya, candunya, nikotinnya, kita bisa berubah mengatakan rokok haram, rokok halal. Gitu. Rokok halal. Vape katanya bahaya. Ini tadi kan rokok, bukan rokok elektrik. Yang ini Lebih bahaya. yang tiap hari aja ringan banget ulang tahun Ustaz. Nggak usah ngemas pakai bahasa Arab lah, yaumul bilad, yaumul ini ulang tahun tuh bukan ajaran Islam. Ya. Ya. Jangan Pak. Ajaran Islam. Yang satu celetuk, kenapa begitu? Mau kita berdoa kok, mendoakan kita sampai umur sekian.
Bahkan kalau itu, ya Allah berilah saya umur sampai menemui Ramadan berikutnya. Itu kita berdoa kok. Iya. Kita mendoakan kok, kenapa nggak boleh? Jadi Lah apa yang masa bukan ajaran Islam kayak begitu gitu. Kan nggak ada masalah. iya. Kalau misalkan kita sampai dikasih umur misalkan nih 52 tahun sampai 50, alhamdulillah saya mudah-mudahan saya dalam ketaatan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan saya akan beribadah lebih giat lagi di tahun berikutnya. Kan harapan. Kadang-kadang seorang ibu kan gitu. Ya bikin makan rada istimewa, bersyukur gitu loh ya sampai kasih umur itu. Ada sebagian yang itu bukan ajaran Islam itu. Nabi nggak melakukan. Iya, kita gitu. Iya. Sebenarnya kalau untuk menepis yang kira-kira enak itu memberikan masukan kepada mereka supaya tidak. Nah, pertama memang dia masuk dalam ranah muamalah. Muamalah tadi hukum asalnya boleh, selagi tidak ada sesuatu yang menyebabkan keharaman di dalamnya. Maka kita bersyukur ada rezeki, kita bersyukur panjang umur, kita itu bagian daripada muamalah semuanya. Silahkan saja. Dengan kita mau memberi makan, dengan kita itu bagian daripada silakan. Sebab nah, cuman memang nanti yang dilarang ada bentuk tasyabuhnya. Tasyabuh ilal kufar. Misalnya apa hubungannya mereka ulang tahun dengan ada lilin nyala? Justru kalau kita lihat sejarahnya itu di zaman Yunani ada virus yang menimpa masyarakat dan banyak orang mati. Banyak orang yang mati karena selain virus dan juga musim dingin yang berkepanjangan. Sehingga saat itu orang untuk mempertahankan hidup harus tinggal di rumah dan menyalakan api. Nyalakan api. Nah, sampai kemudian ada beberapa bulan itu baru kemudian dinyatakan selamatlah, bebaslah. Makanya mereka berbahagia dengan panjangnya umur mereka itu dalam arti selamatnya mereka dari kematian dengan menyalakan api. Nah, tapi sebagian lagi riwayat mengatakan bahwa memang mereka dulu adalah karena penyembah api, Majusi, maka mereka meminta pertolongan kepada api. Sehingga kalau kemudian kita merayakan milad dengan hal-hal yang disebutkan tadi, no problem. Tetapi begitu kemudian dikait-kaitkan dengan sesuatu, disinilah sebaiknya kita tidak mengikuti apa yang sudah menjadi suatu tradisi agama tertentu. Karena kita ini kan ajaran Islam ajaran paling ilmiah. Ada dasarnya apa hubungannya kita merayakan ulang tahun kita dengan adanya lilin. Kalau cuma sekedar di kue ada bentuk tanggal usia kita, tapi tidak perlu pakai ada lilinnya kan, tidak perlu dinyalain. Kita potong nggak ada masalah. Apalagi kalau bentuk kuenya itu juga kue juga coklat misalnya dibentuk jadi usia gitu, nggak ada masalah. Tapi begitu ada api, nah ini tasyabuh. Tasyabuhnya di situ. Kenapa mesti api? Apa hubungannya dengan umur kita? Nah, di situ tasyabuh karena itu dulu itu menjadi tradisinya orang di sana karena mereka selamat karena mereka di depan api, karena mereka selain menyembah api juga mereka merayakan keselamatan mereka karena adanya api. Nah, tapi kalau seperti tadi kita mau traktir tetangga kita, saudara kita, ya lah bahas nggak ada masalah, bahkan itu suatu kebaikan. Tahun nih ceritanya. Oh, saya pikir Kalau secara kaidah itu al-asl al-mu'amalah al-ibahah. Al-ibahah hatta yadul ala tahrimi. Hukum sampai ada sebab yang membuat dia haram. Nah, kalau kemudian dia gimana hukum ulang tahun dengan kue tar dan lilin. Nah, itu baru kita katakan haram karena sudah dikaitkan dengan lilin. Tapi bagaimana kita mereka ulang tahun dengan mengatakan barakallahu fi umrik? Boleh-boleh saja kan doa. Di WA kan mesti Iya, jadi kan pertanyaannya kita lihat dulu, analisa dulu. Iya. Nabi nggak pernah ulang tahun ya. Iya. Iya, pokoknya sebenarnya semua muamalah yang tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau kita mau Sulit tasabuh tadi. Kalau kita mau mendalami lagi dari Islam, apakah kita syukuri nikmat hidup ini hanya setahun sekali? Kan tidak. Tapi tidak salah juga kemudian ada yang spesifik. Karena itu bagian daripada nikmat yang Allah berikan. Misalnya Allah menyebutkan di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-5. Allah mengingatkan kepada kita dan ingatkan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah yang disuruh ingatkan? Yaitu hari di mana Allah menolong Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Hari di mana Allah menurunkan manna wa salwa.
Hari di mana Allah menaungi perjalanan mereka dengan awan sehingga mereka tidak merasakan panas. Hari-hari Allah banyak, tetapi ada hari-hari di mana mereka harus mengingat ada nikmat terbesar yang Allah berikan, jangan mereka lupa. Jangan mereka lupa. Nah, misalnya, bukankah kelahiran Nabi itu adalah nikmat terbesar bagi umat ini? Maka kita mengingat juga tidak salah, kita ambil pelajaran, ambil ibroh. Ambil ibroh. Sambil mengingat syariatnya. Iya, ambil ibroh. Tapi kalau kemudian merayakan kelahiran Nabi dengan melakukan ritual-ritual yang justru malah bertentangan dengan joget-joget, nah ini sudah tidak benar lagi kita katakan. Jadi terkadang kita juga tidak harus terlalu keras ke kanan, terlalu keras ke kiri, terlalu memboleh-bolehkan juga tidak boleh, terlalu juga kaku juga jangan. Makanya kita ambil jalan wasat. Tapi kita bersyukur ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan, supaya kita tuh bersikap wasat, berhati-hati. Karena buktinya ada saja ulama yang mengharamkan, tetap saja ada yang sampai sudah keterlaluan perayaan maulidnya, sampai wanita artis juga diundang dengan pakaian ala kadarnya kan. Sudah tidak karu-karuan, santri-santri berjoget, campur baur laki perempuan karena merayakan maulid. Ini juga sudah tidak benar. Joget-joget ala Korea misalnya santri-santrinya. Nah, itu ada saja yang mengharamkan, masih seperti itu. Bagaimana kalau sama sekali tidak ada yang ulama? Nah, disitulah ulama yang mengharamkan supaya menutup pintu terlalu longgarnya nanti kaum muslimin terhadap hal-hal yang demikian. Makanya perlu ada remnya ceritanya. Sehingga kita iya, tapi dalam wasat pertengahan. Ada koridornya. Ada koridornya. Baik, mungkin cukup. Insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, dia udah Ustaz. Itu apa namanya? Ada keponakan itu